Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, dalam kesempatan ini Ibu akan membawakan materi IPS kelas 7 bab 1 tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Sebelum kita memulai pada pembelajaran, mari seperti biasa kita membaca doa dulu agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada kegiatan ini, diharapkan kamu dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, dan menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, semua di permukaan bumi ya yang ditempati oleh makhluk hidup, baik itu makhluk hidupnya manusia, hewan atau tumbuhan, nah itu disebut sebagai ruang ya. Selanjutnya, ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, ya, di laut, sungai dan danau, dan di bawah permukaan bumi, misalnya di dalam tanah, sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Organisme makhluk hidup atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Nah, karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Perbedaan karakteristik ruang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kita lihat contohnya. Wilayah pegunungan yang merupakan penghasil sayuran dan buah-buahan. Otomatis di sini warga di wilayah pegunungan ini mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan kondisi ruangnya, sesuai dengan kondisi ruang di pegunungan, yaitu mereka kebanyakan bercocok tanam, yaitu dengan menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan di perairan, di wilayah perairan atau di wilayah pantai, mereka mata pencahariannya mayoritas nelayan ya, jadi mencari ikan. Nah, artinya di sini terjadi perbedaan antar ruang yang satu dengan ruang yang lain. Kalau di pegunungan tadi menghasilkan sayur dan buah-buahan, sedangkan di daerah dataran rendah atau di pantai ini menghasilkan ikan. Jadi di sini nanti akan terjadi interaksi antar ruang yang satu dengan ruang yang lain. Karena pastinya orang yang diam di pegunungan
mereka tidak hanya makan sayuran dan buah-buahan, akan tetapi mereka juga membutuhkan ikan. Sebaliknya, orang yang berdiam di dataran rendah, tepatnya di pantai, di daerah pantai atau di pinggiran laut ya, mereka tidak hanya memakan ikan, akan tetapi mereka membutuhkan tambahan yang lainnya yaitu sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi di sini terjadi interaksi antar wilayah atau antar masyarakat yang berada di wilayah pegunungan dengan masyarakat yang berada di wilayah pantai. Bagaimana cara interaksinya? Jadi interaksi mereka terjadi dengan melalui aktivitas perdagangan, ya. Jadi sayuran yang dihasilkan di pegunungan atau di dataran tinggi dijual ke ke wilayah yang berada di dataran rendah, begitupun ikan yang dihasilkan di perairan di daerah pantai akan dijual kepada orang-orang yang berada di dataran tinggi. Nah, di sini terjadi interaksi antar ruang atau antar daerah yang ada di dataran tinggi dengan di dataran rendah melalui aktivitas perdagangan. Selanjutnya, pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, ini interaksi antar ruangnya ya. Jadi bisa dengan pergerakan orang, kemudian barang, informasi dari daerah asal menuju tujuan. Nah, sedangkan pengertian di sini juga interaksi antar ruang merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini menurut Bintarto ya, pengertian interaksi antar ruang. Jadi terjadi proses timbal balik ya. Nah, dari proses timbal balik ini ada pengaruhnya terhadap tingkah laku baik itu langsung atau tidak langsung. Nah, melalui kontak langsung, misalnya ketika seseorang datang ke tempat tujuan, jadi dia langsung berinteraksi dengan orang yang dituju ya. Kemudian secara tidak langsung melalui berbagai cara, misalnya membaca berita, melihat televisi, dan lain-lain. Jadi inilah interaksi yang terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Kemudian interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja ya. Kita di perjalanan misalnya naik bis kota atau naik taksi atau naik kendaraan yang lain ataupun berjalan kaki, ini pasti terjadi interaksi di perjalanan ya. Baik itu tadi menuju tempat kerja, kemudian dengan migrasi, perpindahan, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Nah, di sini akan terjadi interaksi. Kemudian, interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Ya, mobilitas penduduk itu misalnya ada yang urbanisasi dari kampung ke atau dari desa ke kota, kemudian ada yang transmigrasi dari satu pulau ke pulau lainnya, atau ada yang migrasi dari sebuah negara ke negara lain. Nah, ini yang disebut sebagai mobilitas penduduk. Kemudian perpindahan gagasan atau informasi disebut komunikasi. Dan interaksi melalui pemindahan barang atau energi disebut transportasi. Nah, ini macam-macam interaksi baik yang merupakan mobilitas penduduk atau interaksi dalam bentuk komunikasi dan interaksi dalam bentuk pergerakan barang atau perpindahan barang yang disebut transportasi. Nah, beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Di sini dicontohkan misalnya
wilayah A surplus sayuran, sedangkan wilayah B surplus ikan. Kita lihat perbandingannya di sini, ya. Wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan karena mereka kelebihannya sayuran, ya. Sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A akan melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Nah, misalnya orang di daerah dataran tinggi, mereka menanam buah dan sayur dan mereka punya kelebihan atau surplus dari hasil produksinya tadi. Sedangkan wilayah B mereka mata pencahariannya itu adalah nelayan mencari ikan, sehingga mereka mempunyai kelebihan atau surplus ikan. Tapi mereka juga membutuhkan sayuran. Akhirnya terjadi interaksi antara ruang di daerah dataran tinggi dengan ruang yang ada di daerah dataran rendah. Itu kebutuhan mereka bisa saling melengkapi. Yang membutuhkan ikan bisa dipasok dari wilayah perairan, dan wilayah pantai atau perairan yang membutuhkan sayuran bisa dipenuhi kebutuhannya oleh masyarakat yang ada di wilayah dataran tinggi. Nah, di sini akan terjadi perdagangan, ya, interaksi antar di ruang di wilayah dataran tinggi dengan ruang di wilayah dataran rendah melalui aktivitas perdagangan. Selanjutnya yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, kesempatan antara, misalnya di sini contohnya adalah wilayah A surplus sayuran minus ikan. Kemudian wilayah B surplus ikan minus sayuran. Sedangkan wilayah C surplus ikan minus sayuran. Nah, di sini ada garis-garis, ya. Ada garis putus-putus dan ada garis yang tidak terputus. Keterangannya, garis yang tidak terputus ini merupakan interaksi yang kuat. Ya, interaksi yang kuat antara satu daerah dengan daerah yang lain, sedangkan yang garis putus-putus ini merupakan interaksi lemah. Kita lihat penjelasannya. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Nah, ini wilayah A membeli ikan ke wilayah B biasanya karena apa? Wilayah B ini menghasilkan ikan, ya, surplus ikan. Kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B melemah. Nah, Ibu jelaskan sekali lagi, wilayah A ini kekurangan ikan, ya, dan wilayah B kelebihan ikan. Biasanya wilayah A membeli ikan ke wilayah B. Akan tetapi, kemudian diketahui bahwa selain wilayah B, ada wilayah C yang menghasilkan ikan dan surplus, mengalami kelebihan. Sedangkan wilayah C ini jaraknya lebih dekat daripada wilayah B. Jarak lebih dekat yang membuat ongkos pun lebih murah. Jarak lebih dekat membuat ongkos lebih murah. Otomatis wilayah A ini akan lebih memilih wilayah C untuk membeli ikan, ya, daripada ke wilayah B, karena wilayah B tadi lebih jauh. Wilayah B lebih jauh, ongkosnya juga lebih mahal kalau lebih jauh. Sedangkan wilayah A lebih dekat dan ongkos pun lebih murah. Maka di sini terjadi interaksi yang kuat
antara wilayah A dengan wilayah C, sedangkan interaksi wilayah A dengan wilayah B semakin lemah. Nah, ini adalah kesempatan antara, ya, atau intervening opportunity. Nah, yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadi interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Contohnya nih, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah A mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Nah, ini kemudahan transfer. Jadi, kita kalau akan melakukan penjualan barang itu, kita lihat juga apa sarana yang tersedia. Misalnya, kita kendaraan ada, akan tetapi jalan untuk menuju ke wilayah atau ke suatu wilayah yang akan kita tuju itu mengalami kerusakan berat, sehingga kita sulit untuk mencapai tempat tujuan dan kemudian kita akan beralih ke tempat lain yang lebih mudah. Nah, ini adalah untuk terjadinya interaksi keruangan itu tadi mempunyai 3 kondisi. Yang pertama tadi saling melengkapi, ya, saling melengkapi, misalnya wilayah A dengan wilayah B, ya, wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil ikan. Nah, kemudian terjadi interaksi antara keduanya melalui perdagangan. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara, ya, kesempatan antara itu tadi misalnya wilayah A menjual kelebihan sayuran dan buah, wilayah B kelebihan ikan, sedangkan ada juga wilayah C yang kelebihan ikan. Akan tetapi antara wilayah A dengan wilayah B itu jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan jarak antara wilayah A dengan wilayah C, sehingga masyarakat di wilayah A lebih cenderung untuk membeli kebutuhannya di wilayah C karena lebih dekat dan transportasinya lebih murah. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan transfer. Nah, itulah anak-anak yang Ibu bisa jelaskan tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahannya. Mari kita tutup Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.